Halo semuanya, ketemu lagi di channel putaran kedua, kanal politik milenial bersama aku Rio. Pada video kali ini, aku mau menjelaskan apa itu resesi Indonesia. Resesi adalah kondisi ekonomi negara sedang memburuk dan terlihat dari produk domestik bruto (PDB) negatif, pengangguran meningkat, hingga pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan seluruh negara di dunia diprediksi akan mengalami resesi. Hal ini karena sebagai akibat dari kenaikan suku bunga sejumlah negara maju yang berdampak krisis pada ekonomi di negara-negara tersebut. Penyebab resesi. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan resesi, yaitu 1. Produksi dan konsumsi yang tidak seimbang. Keseimbangan antara produksi dan konsumsi atau daya beli masyarakat merupakan dasar pertumbuhan ekonomi. Namun, apabila produksi dan konsumsi tidak seimbang, akan terjadi masalah pada siklus ekonomi. 2. Utang yang berlebihan. Ketika individu atau bisnis memiliki terlalu banyak utang dan tak mampu membayar tagihan mereka, dapat menyebabkan kebangkrutan kemudian membalikkan perekonomian. 3. Inflasi. Inflasi adalah tren harga yang stabil dan naik dari waktu ke waktu. Inflasi bukanlah hal yang buruk bagi ekonomi, tetapi inflasi yang berlebihan dapat membahayakan resesi. 4. Deflasi. Deflasi adalah saat harga turun dari waktu ke waktu yang menyebabkan upah menyusut yang selanjutnya menekan harga. Dampak resesi. Adapun dampak dari adanya resesi selain menurunnya perputaran barang atau jasa adalah sebagai berikut. Ketersediaan atau suplai barang menurun yang dikarenakan pabrik mengurangi produksi. Pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan banyak pengangguran dan kemiskinan. Indonesia pernah diterjang 3 resesi, apa saja sih? Resesi pada 1963 dipicu oleh hiperinflasi. Kondisi ekonomi dan politik Indonesia pada saat itu dikucilkan dari dunia internasional karena sikapnya yang konfrontatif, seperti keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resesi 1998 dipicu oleh krisis keuangan Asia. Krisis bermula dari Thailand yang meninggalkan kebijakan nilai tukar tetapnya terhadap AS pada Juli 1997. Kebijakan tersebut membuat banyak perusahaan menjadi gagal bayar karena nilai mata uang yang melemah. Krisis menjalar ke negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Krisis menjatuhkan nilai tukar rupiah dari 2.500 menjadi 6.900 per dolar. Resesi ketiga yang dialami Indonesia adalah pada 2020-2021. PDB nasional terkontraksi selama 4 kuartal, yakni dari kuartal 2 2020 hingga kuartal 1 2021. Krisis bermula dari menyebarnya virus COVID-19 dari China. Virus dengan cepat menyebar ke seluruh dunia hingga Badan Kesehatan Dunia akhirnya menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global pada 13 Maret 2020. Untuk menekan penyebaran COVID-19, seluruh negara melakukan pembatasan mobilitas, bahkan sebagian besar mengunci negara mereka dengan menutup perbatasan. Adapun resesi yang akan terjadi di tahun 2023 yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk (BCA) mengumumkan akan menghapus layanan QR-Ku per 1 November 2022. Hapusnya layanan tersebut untuk mendukung QRIS yang sudah ditetapkan sebagai kode QR nasional oleh Bank Indonesia. BCA mengungkapkan para nasabah tak perlu khawatir karena BCA Mobile juga masih punya banyak layanan dan fitur yang dapat dimanfaatkan untuk kemudahan dan kenyamanan bertransaksi, mulai dari tarik store tunai tanpa kartu sampai debit online untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari serta gaya hidup. Adapun 3 hal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi resesi. Sekian atas pembahasan untuk video kali ini. Jika ada pendapat bisa berkomentar di kolom komentar.